بالبركة وإلى روح شيخنا مرق الحمد على أهل البالي من على أهل بطن السلام وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قبضها أي الأين الموهوبة الموهوب له, apabila orang yang dihibahkan sudah memegang barang atau benda yang dihibahkan, lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha, tidak boleh bagi orang yang menghibahkan untuk menarik hibahnya. Nggak boleh. Kan kemarin masalahnya kasusnya kalau seandainya belum ada al-iqbal, belum ada al-qabdu, belum ada serah penyerahan barang yang dihibahkan dari orang yang menghibahkan, belum ada al-qabdu penerimaan atau megang barang yang dihibahkan, maka boleh bagi orang yang menghibahkan untuk menarik kembali barang yang dihibahkan. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau seandainya orang yang dihibahkan ini sudah memegang, sudah nerima megang barang yang dihibahkan, maka bagi orang yang menghibahkan tidak boleh menarik benda atau barang yang sudah dihibahkan. Ada pengecualiannya, illa kecuali an yakuna ayil wahibu walidan lil mauhubi lahu minan nasabi, kecuali orang yang menghibahkannya adalah ayahnya, ayah dari orang yang dihibahkan dari jalur keturunannya. Kalau bapaknya, ayahnya bagaimana? Boleh, nggak masalah.
Wa in ala terus ke atas, kakeknya terus ke atas, yang menghibahkan mobil misalnya bapaknya, udah ada al-iqdad, udah ada al-qabdu, bapak boleh narik lagi mobil yang dihibahkan itu, ini pengecualian. Atau kakeknya yang menghibahkan rumah, si kakek boleh menarik hibahnya lagi dari rumah yang dihibahkan kepada cucunya, boleh. Jadi kalau ini pengecualian. Hukum secara umum, barang yang sudah dihibahkan kemudian sudah dipegang, itu barang diterima dipegang oleh orang yang dihibahkan, maka bagi orang yang menghibahkan tidak boleh menarik barang atau benda yang sudah dihibahkan tadi. Jadi pengecualiannya, kalau yang menghibahkannya adalah ayahnya atau terus ke atas, kakeknya terus ke atas, maka diperbolehkan bagi si ayah atau kakek atau seterusnya ke atas untuk menarik hibah dari anak atau cucu atau cicitnya. Fayashmalu, maka mencakup sairal usuli min jihatil abai wal ummahati, maka mencakup semua usulnya. Usul itu ke atas, bapak, kakek, buyut terus ke atas. Dari jalur al-aba, dari jalur ayah kakek terus ke atas, wal ummahat, dan dari jalur ibu nenek terus ke atas. Yang menghibahkan nenek, nenek dari ibu kita menghibahkan kepada kita tanah misalnya, kemudian cucunya udah megang, udah diambil, ada serah terima dan dipegang, barang yang dihibahkan, si nenek boleh mengambil, menarik kembali barang yang sudah dihibahkan kepada cucunya. Jadi mau dari jalur ayah atau dari jalur ibu sama demikian hukumnya. Barang yang sudah dihibahkan itu boleh ditarik kembali oleh ayah atau kakek terus ke atas, atau oleh ibu terus ke atas. Ini pengecualian. Walau ma'akhtilafid dini, sekalipun beda agama, yang menghibahkannya di luar Islam, bukan muslim. Orang di luar muslim, bukan muslimah, kafir atau kafirah. Ini bagaimana dia boleh nggak narik? Boleh. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, diperbolehkan orang yang menghibahkan dia itu kalau seandainya ayahnya terus ke atas atau neneknya terus ke atas, diperbolehkan untuk ar-ruju', menarik hibah barang yang telah dihibahkan. Falahur ruju'u fi kullil ainil mawhubati, maka baginya boleh menarik pada semua barang yang telah dihibahkan. Makanya jangan mau dihibahkan bapak ambil kakek itu, bisa ditarik lagi itu. Ini dalam mazhab kita itu diperbolehkan seluruhnya ditarik barang yang dihibahkan, au ba'dhiha, atau sebagiannya ditarik, sebagiannya barang yang dihibahkan, tapi bisyurutin thalathatin, dengan 3 syarat. An yakunal far'u hurran, yang pertama al-far'u cabang, anak, cucu, cicit terus ke atas. Jadi ada kalimat al-usul, bapak, kakek terus ke atas. Al-far'u, anak, cucu, cicit terus ke bawah. Yang pertama syaratnya adalah bahwasanya al-far'u, anak, cucu, cicit terus ke bawah adalah hurran, orang yang merdeka, bukan budak. Yang kedua, wa an yabqal mawhubu fi sultanatihi, bahwasanya barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan orang yang dihibahkan. Kalau udah dihibahkan lagi nggak boleh. Ini si anak dihibahkan, misalnya rumah dari ayahnya, kemudian si anak sudah menjual rumah yang dihibahkan oleh ayahnya, maka si ayahnya nggak boleh menarik itu barang yang telah dihibahkan yang sudah dijual oleh anaknya. Atau ini anak dihibahkan mobil oleh ayahnya, kemudian ini anak menghibahkan kembali kepada anaknya, sudah menghibahkan lagi kepada orang lain. Ini bagaimana hukumnya? Maka sama, si ayahnya tidak diperbolehkan untuk menarik barang yang dihibahkan tadi.
Jadi selama dalam kekuasaan orang yang dihibahkan tadi, anaknya, cucunya terus ke bawah, maka si ayah diperbolehkan untuk menarik dari barang yang dihibahkan tadi. Wa an yakuna ainan la dainan. Yang ketiga adalah bentuknya barang, bukannya hutang. Kalau hutang nggak bisa. Jadi bentuknya harus ain, harus materi, barang, benda. Barulah kalau seandainya 3 syarat ini ada, barang yang dihibahkan boleh ditarik seluruhnya atau sebagiannya oleh ayahnya, kakeknya terus ke atas yang telah dihibahkan untuk anaknya, cucunya terus ke bawah. Masalah habis, selesai. Nah, kemudian masalah baru lagi. Wa tasahhul hibatu bi umriyyin wa raqabiyyin. Dan hibah itu hukumnya sah dengan umri, dengan raqabi. Entar bakal jelaskan ini. Apa yang disebut dengan umri, apa yang disebut dengan raqabi. In kana al-wahibu arifan. Jadi hibah itu sah dengan umri, dengan raqabi. Hibah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu sah hukumnya dengan umri, dengan raqabi. Tapi dengan syarat in kanal wahibu arifan bima'nahuma. Apabila orang yang menghibahkan mengetahui makna umri, mengetahui makna raqabi, baru sah. Walau biwajhin, sekalipun hanya satu jalan saja, kayyaqsidahu, agar dia menujunya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghibahkan dengan umri atau menghibahkan dengan raqabi, dia tahu makna umri, dia tahu makna raqabi, maka dihukumkan sah hibah yang telah dihibahkannya. Wa illa, kalau seandainya orang yang menghibahkan tidak mengerti, ini wa illa takdirnya, wa illa ya'rif bima'nahuma. Jika orang yang menghibahkan dia nggak mengerti makna daripada umri atau raqabi, lam tasahhal hibatu, maka hibah dihukumkan tidak sah. Jadi harus mengerti. Orang yang menghibahkan harus dia mengerti makna daripada umri atau raqabi, barulah hukum sah, barulah hukum hibah tersebut dihukumkan sah. Tapi kalau dia nggak mengerti, dia nggak tahu daripada makna umri atau raqabi, orang yang menghibahkannya dia nggak tahu makna umri atau raqabi, maka hibah dihukumkan tidak sah. Wa huma kana aqdaini fil jahiliyati. Kalimat umri, kalimat raqabi itu keduanya adalah akad pada zaman jahiliyah. Jadi kalimat umri, kalimat raqabi keduanya adalah akad yang ada pada zaman jahiliyah. Wa yushtaratu fihi al-qabulu wal qabdu, dan menjadi syarat pada hibah umri, pada hibah raqabi adalah harus ada al-qabulu, harus ada penerimaan dan langsung megang barang yang dihibahkan. Itu menjadi syarat. Menjadi syarat pada masalah hibah yang bentuknya hibah umri atau bentuk hibahnya raqabi, menjadi syarat harus al-qabulu wal qabdu, harus ada penerimaan dan harus dipegang barang yang dihibahkan oleh orang yang dihibahkan. Nah, bagaimana rinciannya yang disebut dengan hibah bentuknya umri? Fal umriyu kama idza amara syakhsun ghairahu syai'an aidaran mathalan ka qawlihi a'martuka hadhihi ad-dara ay ja'altuha laka umraka fahiya hibatun fil jadidi. Maka hibah yang bentuknya umri, sebagaimana ada orang yang bilang, sebagaimana ada orang yang a'mar syakhsun ghairahu syai'an, menghibahkan kepada orang lain sesuatu benda, barang, misalnya rumah. Contohnya dengan kalimat apa itu? Hibah yang bentuknya umri. Contohnya seperti ucapan itu orang yang menghibahkan a'martuka hadhihi dara. Apa pengertian dari kalimat a'martuka hadhihi dara? Ai, maksudnya ja'altuha laka umraka, saya
menjadikan rumah ini untuk engkau sepanjang engkau hidup di alam dunia. Jadi kalimat hibah umri, contohnya adalah kalimatnya a'amartuka hadhid daro. Bagaimana pengertiannya? Kalimat a'amartuka hadhid daro ja'altuha laka umraka. Saya menjadikan rumah ini untuk engkau selama engkau hidup di alam dunia. Inilah yang disebut dengan hibah, yang masuk kategori bentuknya umri. Bagaimana hukumnya dengan kalimat tersebut? Fahiya hibatun fil jadidi, maka dia adalah hibah pada qaul jadid Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul qadim adalah ijtihad Imam Syafi'i di kota Baghdad, sementara qaul jadid ijtihad Imam Syafi'i di kota Mesir. Jadi demikian ya. Itu yang disebut dengan hibah yang bentuknya adalah bentuk umri. Ada orang yang bilang, saya jadikan rumah ini untuk engkau selama engkau hidup di alam dunia, maka ini disebut dengan hibahnya hibah umri. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hibatun fil jadidi, maka disebut sebagai hibah pada qaul jadid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, warraqabi, hibah yang bentuknya raqabi. Bagaimana contohnya? Kama idza qala, sebagaimana ada orang yang menghibahkan, dia bilang, ja'altu hadhihi dara laka raqabi fa idza muttu fahiya li warathatika fahiya sighatu hibatin tawwala fihal ibarata. Sebagaimana ada orang yang bilang, saya jadikan rumah ini untuk engkau, raqabi, sepeninggal saya. Fa'idha muttu, kalau seandainya saya meninggal dunia, fahiya li warathatika, maka rumah ini untuk ahli-ahli waris engkau. Fahiya sighatu hibatin, ini adalah sigat daripada hibah, tawwala fihal ibarata, yang memanjangkan ibarat ungkapan kalimat padanya. Jadi hibah raqabi demikian bentuknya. Saya jadikan rumah ini untuk engkau. Untuk engkau artinya selama saya masih hidup. Tapi kalau seandainya saya sudah mati, maka rumah ini dipalingkan, dipergunakan atau diberikan untuk ahli-ahli waris engkau. Maka inilah yang disebut dengan hibahnya hibah raqabi. Jadi pas ini orang meninggal dunia, berpindah rumah yang dihibahkan kepada ahli-ahli waris dari orang yang dihibahkan tadi. Itulah bentuk hibah yang masuk kategori yang kedua, yang disebut dengan hibah raqabi. Jadi ada hibah bentuknya umri, ada hibah bentuknya raqabi. Wallahu a'lam bishawab.